Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ari Widianti. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Petompon 03. Saat ini saya juga merupakan CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Dalam video ini merupakan tugas modul 3.1 koneksi antar materi, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Setelah tahapan-tahapan pembelajaran sebelumnya, kemudian dalam koneksi antar materi ini mengambil kesimpulan menarik, berefleksi tentang materi yang sudah dipelajari, baik dalam modul 3.1 ataupun hubungannya dengan materi di modul lain. Berikut paparan koneksi antar materi yang disajikan dalam bentuk animasi sederhana. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki 3 prinsip, yakni ing ngarsa song tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Pratap Triloka ini dapat dijadikan pedoman dalam penerapan pengambilan keputusan masalah dilema etika. Ing ngarsa song tulodo menempatkan seorang guru sebagai teladan terbaik bagi muridnya. Ing madya mangun karsa bermakna bahwa seorang guru sebagai penuntun murid-muridnya untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Serta tutwuri handayani bermakna bahwa seorang guru harus mampu mendorong murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, Pratap Triloka ini sesuai untuk dijadikan pedoman seorang guru maupun kepala sekolah dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Dalam pengambilan keputusan akhir, guru harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang dianutnya. Nilai-nilai itu dipertimbangkan berdasarkan keputusan yang terbaik. Keputusan harus berpihak kepada murid dan menguntungkan banyak pihak, serta mengambil risiko seminimal mungkin. Nilai-nilai kebajikan inilah yang mempengaruhi guru dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah diambil. Apakah keputusan sudah efektif? Adakah pertanyaan atau hal-hal lain yang bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas sebelumnya? Kegiatan coaching berpengaruh terhadap pengambilan keputusan seorang coachee. Oleh karena itu, seorang coach hendaknya memberikan pendampingan dalam proses pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil oleh coachee benar-benar keputusan terbaik dan efektif sesuai dengan keadaan coachee itu sendiri. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Ketika guru sudah mampu mengelola kemampuan sosial emosionalnya, maka dalam setiap pengambilan keputusan akan dilakukan secara berhati-hati. Seorang guru yang mampu mengelola kemampuan sosial emosionalnya akan mampu pula mengidentifikasi setiap permasalahan, khususnya dilema etika yang dihadapinya, sehingga setiap keputusan akan bijaksana. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Seorang guru yang memahami studi kasus mengenai masalah moral atau etika akan terlatih untuk menghadapi situasi yang sulit atau resilience. Hal ini akan efektif dalam pengambilan keputusan seorang guru
sehingga apapun keputusan itu tidak akan menyimpang dari nilai-nilai luhur yang diyakininya. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat adalah yang tidak merugikan banyak pihak. Ketika tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, lingkungan akan terasa kondusif, aman, dan tentunya nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan di lingkungan saya terkait pengambilan keputusan kasus dilema adalah mengenai perbedaan pendapat atau pikiran, serta kurangnya kepedulian diri satu sama lain. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Berbagai pihak harus dapat bekerja sama untuk mewujudkan keselarasan dan keseimbangan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini sesuai dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Melalui alur pengambilan keputusan yang tepat, seorang guru akan mampu memfasilitasi murid-muridnya, sehingga murid dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran yang tepat akan mampu menumbuh kembangkan potensi masing-masing murid. Pengalaman dalam pengambilan keputusan dapat dijadikan pembelajaran untuk lebih mengenal muridnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran yang mampu memetakan kebutuhan belajar serta potensi muridnya akan mampu menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan dapat mengakomodasi seluruh potensi muridnya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pemahaman dari materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin adalah guru harus lebih bijak dalam menghadapi suatu masalah. Guru harus bisa membedakan apakah masalah yang ia hadapi merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika merupakan permasalahan benar lawan benar, sedangkan bujukan moral merupakan permasalahan benar lawan salah. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dalam modul 3.1 ini, saya mempelajari tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Semua materi tersebut merupakan insight baru yang membutuhkan banyak pengalaman untuk bisa menerapkannya dengan lebih efektif. Hal-hal di luar dugaan saya adalah, dalam memutuskan sesuatu, diperlukan teori untuk menguatkan pilihan dan juga untuk dapat mengambil keputusan terbaik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul 3.1 ini, saya pernah mengambil keputusan untuk sebuah kasus dilema etika. Perbedaannya yaitu, saya belum menerapkan teori yang ada, sehingga apa yang saya putuskan belum melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini untuk Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini?
Dampak yang didapatkan setelah mempelajari modul 3.1 ini sangat positif tentunya. Dengan mempelajari modul ini, kita mampu mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral. Dan tentunya dapat melakukan pengambilan keputusan berdasarkan langkah-langkah yang ada dalam teori modul ini. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Topik yang dibahas dalam modul ini sangat penting karena dapat mempelajari topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya dapat belajar banyak mengenai bagaimana proses dalam mengambil keputusan dengan tanpa merugikan salah satu pihak manapun, dan tentunya dalam pembelajaran tetap berpihak kepada murid.